writing. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah saya ada beberapa materi yang harusnya saya sampaikan pada saudara. Namun sampai dengan pertemuan yang kesekian ini kita kira-kira masih ada 4 atau 5 materi dari yang harus saya sampaikan pada saudara. Karena kuliah kita jadwalnya itu akan berakhir pada minggu yang ketiga, jadi 2 minggu lagi kita akan berakhir. Hari ini pertemuan yang ke-14, minggu depan 15, minggu berikutnya adalah yang ke-16. Maka saya merencanakan untuk mengadakan satu hari gitu untuk menyampaikan materi yang belum saya sampaikan kepada saudara. Tapi nanti tentu saja materi itu bukan bagian dari ujian untuk saudara. Saya hanya akan memberikan beberapa hal yang itu akan dijadikan sebagai bekal bagi saudara untuk nanti memasuki semester-semester berikutnya, karena saudara akan mulai melakukan perkuliahan dan kemungkinan di beberapa kuliah itu akan ada tugas-tugas yang mensyaratkan saudara untuk menulis karya ilmiah atau menulis tulisan-tulisan yang bersifat ilmiah. Oleh karenanya nanti kita bicarakan harinya kapan dan jam berapa sampai jam berapa kita lakukan kuliah pengganti untuk bagian-bagian yang belum saya sampaikan kepada saudara. Untuk itu saya minta maaf dan saya berharap saudara nanti bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kuliah saya, terutama pada bagian-bagian yang belum saya sampaikan. Namun saya berharap dalam 2 pertemuan ke depan saya masih bisa menyampaikan materi sehingga nanti kita tinggal menyampaikan beberapa bagian saja yang memang belum usai. Baik, saudara sekalian, kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang seperti apa itu tulisan ilmiah dan bagaimana kita menulis sebuah makalah, maka hari ini kita akan masuk pada bagian yang lebih detail lagi terkait dengan aspek kebahasaan. Jadi tulisan ilmiah itu harus ditulis dalam bahasa resmi. Ya, dia tidak boleh ditulis di dalam bahasa yang tidak resmi. Bahasa yang tidak resmi itu seperti apa? Misalnya bahasa sehari-hari. Kita berbicara dengan teman, suasananya informal. Maka apa yang kita sampaikan secara informal itu tidak boleh kemudian disalin dan kemudian ditulis seperti itu ketika kita menyampaikan atau ketika kita menulis sebuah karya ilmiah. Jadi ada perbedaan antara ragam bahasa formal dengan ragam bahasa yang informal. Ragam bahasa informal itu kita temukan dalam keseharian kita. Jadi kita ketemu dengan orang, ngobrol dengan dia, itu ragam bahasa keseharian. Namun ada ragam bahasa formal sifatnya. Nah, ragam bahasa formal itu ditemukan di dalam dokumen-dokumen negara, itu formal. Yang kedua, dia ditemukan di dalam kita baca di dalam berita di media massa. Jadi kalau saudara membaca koran itu harusnya mereka menggunakan bahasa yang dengan ragam formal sifatnya. Nah, ada satu koran yang saya rasa patut untuk saudara baca itu. Jadi saya sarankan saudara membaca koran Kompas. Ya, itu sangat bagus ya. Kompas itu menulis dengan ragam bahasa yang sangat baku dan itu dapat dijadikan sebagai pegangan. Jadi kalau apa yang tertulis di Kompas itu kalau orang menulis di Kompas atau ada tulisan di koran Kompas tadi, kita coba baca dan kita coba ikuti cara mereka menulis. Itu sebenarnya sudah mendekati atau hampir mendekati ragam bahasa formal. Nah, yang kedua. Yang ketiga adalah ragam bahasa formal juga kita temukan di dalam tulisan ilmiah. Kita lihat, nanti silahkan saudara membaca lagi beberapa artikel, beberapa buku ya, yang di dalamnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Salah satu ciri khas dari tulisan-tulisan itu adalah mereka tadi menggunakan bahasa atau ragam bahasa yang sifatnya formal. Dia dikatakan formal karena memang akan menjadi janggal kalau kemudian bahasa seperti itu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini menarik karena tentunya agak berbeda dengan yang kita temukan di negara dalam praktik penggunaan bahasa Inggris, bahasa Jerman dan bahasa Perancis misalnya, atau bahasa Spanyol. Di dalam bahasa Inggris itu nyaris tidak ada perbedaan antara ragam formal dengan ragam informal. Jadi orang berbicara dengan grammar itu setiap hari itu sudah pakemnya begitu. Dan itu kemudian ada kecenderungan ketika orang dapat
berbicara dengan ragam bahasa yang mendekati aspek keformalan tadi, orang akan mendapatkan semacam label yang positif dari orang lain. Ya, di Inggris itu seperti itu. Orang berusaha untuk berbicara dengan bahasa yang formal. Nah, begitu juga dalam bahasa Jerman. Di dalam bahasa Inggris orang mengenal ada BBC English. Jadi Inggris bahasa Inggris dengan ragam dengan gaya BBC. Kalau saudara perhatikan itu bagaimana Perdana Menteri Inggris pidato, kemudian atau sekali-kali saudara melihat misalnya Mr. Bean itu dalam adegan yang dia menggunakan itu menggunakan bahasa itu kelihatan dia menggunakan bahasa Inggris yang sifatnya formal. Ini terlihat betul. Jadi, nah apa namanya ya, dan juga di dalam acara-acara resmi. Jadi intinya adalah bahwa bahasa di ragam formal tentu tidak atau cenderung tidak digunakan dalam aspek formal, dalam suasana formal seperti di Indonesia. Nah, oke, kita kembali ke pembahasan ini. Jadi apa itu bahasa? Bahasa. Mengapa bahasa itu menjadi penting? Ya karena secara umum kita dapati bahwa bahasa yang digunakan di dalam tulisan ilmiah itu harus pertama dia mudah dipahami. Yang pertama ya, jadi orang harus paham, dengan mudah memahami kalimat-kalimat yang tersusun di dalam. Kedua adalah ada pedoman ya yang kita gunakan ketika menulis, yaitu pedoman baku tata tulis ya dan ejaan bahasa Indonesia. Di mana kita menemukan, silahkan saudara cari gitu, ada terbitan yang dibuat oleh Balai Bahasa atau Pusat Bahasa. Pusat Bahasa menerbitkan sejumlah peraturan ya, yang itu digunakan untuk penulisan atau untuk ragam bahasa formal. Silahkan cari nanti di Google, nanti ada itu di yang edisi elektronik. Nah, yang ketiga adalah ya, kalau kita menulis sebuah karya ilmiah yang diterbitkan atau akan dimaksudkan untuk diterbitkan atau dikirimkan ke dalam satu jurnal ilmiah, maka dia harus memenuhi atau mengikuti selingkung atau gaya penulisan dari penerbit buku atau penerbit jurnal yang bersangkutan. Ya, itu masing-masing punya gaya sendiri-sendiri. Namun secara umum saya ingin katakan bahwa pedoman kebahasaan itu sama. Yang beda hanya gaya pengutipan, gaya meletakkan alinea gitu dan seterusnya. Nah, ini contohnya. Baik. Nah, saudara sekalian, yang selanjutnya adalah ketika kita menulis sebuah karya ilmiah, maka kita harus menghindari sesat dikit. Ya, istilah seperti itu perlu untuk ditegaskan ya, karena sesat pikir itu dampaknya besar. Ya. Dan dari mana kita tahu sesuatu itu sesat pikir? Yang pertama adalah jangan sampai kita kemudian menyampaikan melakukan sesat informasi, yaitu mengungkapkan bahasa melalui persepsinya sendiri. Jadi orang menulis dengan persepsi dia. Ini tentu berbeda dengan kalau kita menulis kolom opini. Saudara kalau membaca tulisan di media massa itu ada kolom opini namanya. Kolom opini itu sepenuhnya tulisan yang mewakili alam berpikir atau cara berpikir orang yang sedang menulis itu, si penulis tadi. Namun kalau kemudian kita menulis sebuah karya ilmiah, maka tidak boleh itu berisi opini. Namun dia harus didasarkan kepada pendapat para ahli atau didasarkan kepada logika yang itu dapat diterima oleh semua orang. Itu karya ilmiah ya. Nah, selanjutnya saudara sekalian, ada sesat diksi atau sesat atau kekeliruan di dalam pemilihan. Jangan sampai kita salah memilih kata, karena kalau salah memilih kata maka dampaknya adalah kemudian akan menyebabkan orang mengalami kesesatan orang tersesat, orang tidak akan keliru memahami apa yang kita maksudkan. Jadi kalau kita mengatakan
pertumbuhan ekonomi Indonesia terus meningkat, maka di situ kita harus menunjukkan bahwa memang apa yang kita katakan itu dapat ditunjukkan dengan bukti yang ada. Ya. Nah, kalau kemudian kita menggambar atau meletakkan sebuah tabel di dalam satu tulisan, tabel itu menunjukkan ada grafik penurunan dan kita mengatakan terjadi peningkatan, maka kelihatan bahwa kita mengalami sesat diksi, salah di dalam memilih kata. Yang kedua juga ada banyak hal di dalam kaitan dengan pemilihan kata tadi. Kadang-kadang kita salah memilih kata ganti. Harusnya kita ingin mengatakan satu orang, tapi kita mengatakan banyak orang. Kita harusnya mengatakan dia, tapi kita katakan mereka. Tentu berbeda. Ini kemudian menyebabkan orang menjadi salah paham dengan apa yang kita maksud. Yang ketiga adalah sesat argumentasi. Jadi kadang-kadang orang menulis itu dia berbelok-belok ke sana kemari. Dia tidak fokus kepada apa yang dia bicarakan, namun dia berusaha menghindari pokok bahasa. Ini kadang-kadang terjadi terutama kalau kita menulis opini ya, itu dari di awal mengatakan sesuatu A, kemudian pada bagian selanjutnya dia mengatakan B. Kadang-kadang mereka saling antara kalimat pertama dengan kalimat yang kedua itu kontradiktif. Yang mengatakan kemiskinan di Indonesia itu semakin hari semakin buruk. Tapi kemudian pada kalimat-kalimat selanjutnya itu dia menyajikan angka yang menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu angka kemiskinan atau jumlah orang miskin atau persentase orang miskin di Indonesia ternyata semakin menurun. Jadi ini kemudian kontradiksi. Jadi itu yang kemudian dikatakan sebagai salah argumentasi, sesat argumentasi. Lalu jangan pula kita melakukan sesat ambiguitas, yaitu memberikan informasi yang membingungkan. Ini terutama apabila kita menyampaikan informasi yang itu sumbernya tidak jelas. Tetapi asalkan sumber dari informasi itu jelas, resmi ya dan valid, maka kita tidak perlu khawatir bahwa informasi yang kita sampaikan itu ambigu. Yang ketiga adalah kadang-kadang orang itu menggiring opini orang lain. Ya kadang-kadang kalau kita lihat kalau kita baca berita ya, atau baca di grup WA itu seringkali orang hanya mengirimkan screenshot dari sebuah halaman, contoh. Lalu dikirimkan ke grup ya, seolah-olah itu menggambarkan tentang keadaan yang dia ingin sampaikan, padahal berbeda. Mereka tahu bahwa orang Indonesia malas membaca berita, mereka membaca ogah-ogahan lah, orang Indonesia membaca berita yang begitu panjang. Orang lihat judul langsung menyimpulkan, dan sebagian orang melakukan itu untuk apa tujuannya? Untuk memancing amarah orang. Nah, kadang-kadang itu dilakukan dengan paparan di bagian-bagian tengah dan akhir ya. Itu dia memaparkan tentang berbagai hal yang memojokkan sebuah kelompok, suatu kelompok. Nah, dan ini kalau kemudian penilaian terhadap sebuah kelompok, terhadap seseorang dan terhadap sebuah lembaga itu tidak didasari kepada data dan kepada argumen yang logis, maka bisa dipastikan yang dilakukan itu akan menyebabkan sesat psikologis. Oke. Ini kita hari ini akan membicarakan hal-hal yang sangat teknis sifatnya. Ya. Yang pertama adalah terkait dengan penggunaan atau pemakaian huruf kapital. Saudara tahu ada huruf ordinal dan huruf kapital, huruf biasa ya, dan huruf kapital. Intinya adalah yang pertama, huruf kapital itu mengawali semua kalimat. Jadi semua kalimat harus diawali dengan huruf kapital. Ya, harus. Yang dia huruf pertama dari sebuah petikan langsung. Jadi misalnya kalau itu ada
Petikan langsung itu kata ya kalimat yang kemudian di dalamnya ada petikan langsung. Maka harus dimulai dengan huruf kapital. Kata atau ungkapan yang terkait dengan agama atau hal-hal yang religius sifatnya. Tak suci Tuhan, termasuk ya Tuhan, ya, Alkitab lagi kalau di Sulawesi Selatan ada Daeng, itu ditulis Jawa ya, huruf besar. Nah, namun tidak diikuti dengan jadi tidak digunakan untuk gelar yang tidak diikuti dengan nama orang. Ini misalnya saya berikan contoh Mangkubumi, itu nama orang, diangkat sebagai sultan. Jadi sultan itu dia tidak di belakangnya tidak ada nama, ya. Maka dia tetap menggunakan huruf kecil. Atau misalnya pangeran Pangeran Charles itu diangkat menjadi raja Inggris, ditulis rajanya kecil. Tapi kalau kita menulis nama orang ya Raja Ali Haji maka harus besar. Atau Raja George atau King George, dia tulis King George, K-nya besar, George-nya besar, G-nya besar. Tapi kalau George diangkat menjadi raja, maka rajanya dia tidak besar, ya, kecil hurufnya. Nah, huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan. Misalnya profesor, ya, gubernur, bupati, ya, wali kota Gibran, ya, atau wali atau ya Profesor Jamal Wibowo ditulis depannya. Yang kedua adalah ini yang agak membingungkan, ya. Nah, jadi apa bedanya jadi presiden jabatan gelar yang kemudian tidak diikuti dengan nama. Namun ini adalah dia merujuk kepada bentuk lengkapnya. Jadi presiden orang tahu bahwa ada sebuah lembaga bernama presiden, maka dia ditulis dipimpin presiden atau dipimpin misalnya presiden atau rektor juga begitu ya, rektor ditulis rektor. Karena dia lembaga. Kalau raja itu bukan lembaga, sultan juga bukan lembaga, itu gelar. Ya. Tapi kalau ini nama jabatan atau posisi seseorang di dalam sebuah lembaga. Yang kemudian adalah dia juga digunakan sebagai huruf pertama dalam jabatan dan pangkat, ya, atau nama tempat tertentu. Misalnya tidak merujuk, jadi tidak jenderal itu dan J-nya itu besar hurufnya, ya. Inspektur itu besar, J-nya juga besar. Gubernur Jenderal Belanda itu juga kita tulis seperti itu. Baik, terus kalian ada juga yang gitu. Atau orang Jerman ada namanya von, ya. Itu ada seorang